Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Hari ini kembali lagi belajar bahasa Indonesia dengan Bu Hani. Masih materi tentang teks laporan hasil observasi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya nak. Dan tetap jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker. Nah, jangan lupa isi presensi terlebih dahulu ya sebelum belajar. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang menguraikan dan menentukan struktur laporan hasil observasi. Sebelumnya Ibu akan membahas dan mengulas materi yang sebelumnya, yaitu tentang menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, masih ingat anak-anak semua? Nah, yang pertama yaitu mendaftarkan kata-kata kunci yang penting. Nah, lalu menentukan bagian-bagian. Nah, bagian-bagian teks pada paragraf hasil observasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu memetakan paragraf. Nah, di sini ada paragraf utama, yaitu yang berisikan kalimat utama. Nah, ada kalimat utama dan kalimat khusus. Nah, selanjutnya yang keempat menentukan kalimat utama. Nah, kalimat utama yang efektif dan yang jelas. Nah, yang dijelaskan pada kalimat ini. Selanjutnya yaitu merumuskan. Nah, merumuskan di sini merumuskan inti kalimatnya. Jadi setelah kalian menentukan dari poin 1 hingga poin kalimat tersebut, lalu kalian menentukan inti dari paragraf tersebut. Nah, hari ini kita lanjutkan, yaitu materi tentang menguraikan dan menentukan laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, sebelumnya Ibu akan menjelaskan, yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan juga KKM pencapaian pembelajaran. Nah, pertama yaitu kompetensi inti, yaitu kalian menghayati ajaran agama yang dianut kepercayaan kalian masing-masing. Selanjutnya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Nah, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam. Lalu memahami pengetahuan, dan mencoba mengolah menyaji dalam ranah konkret. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia kalian menulis, membaca, sesuai dengan dipelajari di bahasa Indonesia ini. Selanjutnya kompetensi dasar 3.8. Nah, di sini menelaah struktur kebahasan dan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, selanjutnya indikator. Nah, indikator di sini menjelaskan hasil telaah terhadap struktur dan kebahasan teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya menjelaskan perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan para siswa dapat memahami dan menjelaskan struktur teks dan unsur kebahasan laporan hasil observasi. Siswa dapat memahami dan menjelaskan perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Nah, dan melalui pengamatan lewat sebuah teks dan video, siswa dapat menelaah struktur dan bahasa teks laporan hasil observasi. Anak-anakku sekalian, kalian masih ingat ya? Apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, jadi kalian mempelajari tentang menguraikan dan menentukan laporan hasil observasi ini manfaatnya untuk dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jika kalian ingin meneliti sebuah objek, entah itu tempat wisata, tumbuhan, hewan, kalian bisa menulisnya dengan secara baik dan benar. Nah, jadi harus secara fakta ya, benar, tidak dibuat-buat. Nah, harus nyata apa adanya, objektif. Dan pada saat kalian menulis pun strukturnya bisa jelas, dan dalam penulisan bahasanya pun sangat jelas. Karena dengan mempelajari struktur teks laporan hasil observasi, kalian bisa mengetahui bagaimana urutannya. Ya, anak-anakku sekalian, coba kalian lihat, ini ada sebuah teks berjudul kucing. Nah, ini merupakan contoh teks laporan hasil observasi. Bisa kalian lihat ya, kucing merupakan binatang peliharaan. Nah, ini merupakan definisi. Dan ada pengelompokan berbagai jenis merupakan
Nah, di sini juga ada deskripsi bagian. Nah, selanjutnya ada simpulan juga. Coba kalian bandingkan dengan si Piko kucingku, apakah ada perbedaan? Piko kucingku sangat nakal, tiap pagi ia duduk persis depan mukaku untuk membangunkanku. Nah, selanjutnya di sini juga dengan tikanya yang lucu, ia akan terus mengamati membolak-balik ekor cicak yang terus bergerak. Nah, ini seakan-akan menggambarkan si Piko kucing. Nah, berarti ini apa, Nak? Itu teks deskripsi. Nah, menelaah struktur laporan hasil observasi ada 3, pernyataan umum, definisi umum, nah deskripsi bagian, dan simpulan. Nah, pernyataan umum, definisi umum ini dijabarkan pembukaan yang memuat informasi umum mengenai objek yang diteliti, pengertian definisi dan latar belakang. Nah, selanjutnya deskripsi bagian ini isinya adalah perincian, sifat ataupun manfaat. Nah, manfaat ini bisa ada yang dimasukkan ke dalam deskripsi bagian ataupun ada yang juga dimasukkan ke dalam simpulan. Nah, simpulan menjelaskan ringkasan dan kesimpulan laporan yang dibahas pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, menelaah unsur kebahasan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 5, yaitu istilah dalam bidang ilmu, kalimat definisi dan klasifikasi, imbuhan asing, kata baku dan tidak baku, dan kalimat efektif. Nah, di sini istilah dalam bidang ilmu. Nah, kata dan istilah ini dapat dibedakan sebagai berikut ya, ada 4. Nah, pertama, kata dapat bermakna ganda, sedangkan istilah tidak. Jadi kalau kata dalam sehari-hari ini terkadang ada yang bermakna dua makna. Nah, misalnya ada maksudnya tertentu, ada 2 maknanya. Nah, sedangkan istilah itu tidak, hanya 1 makna. Nah, di sini makna kata bergantung konteks. Nah, sedangkan makna istilah bebas konteks. Nah, istilah bersifat internasional, mempunyai konsep universal dalam ilmu yang bersangkutan. Misalnya, jika hanya membahas tentang IPA, ya sudah, hanya ada di pelajaran IPA saja. Nah, yang terakhir yaitu istilah biasanya autentik. Nah, autentik di sini maksudnya adalah artinya tidak sama dengan kata sehari-hari. Selanjutnya ada kalimat definisi dan klasifikasi. Nah, kalau definisi ini maksudnya arti. Nah, biasanya ada pengertian, adalah, artinya. Nah, ini menjelaskan makna atau arti. Di sini juga bersifat umum, tidak mengarah kepada ciri khusus objek tersebut. Jadi, benar-benar artinya saja. Nah, biasanya ditemukan pada laporan ilmiah. Nah, jika kalimat ini dibalik, maknanya tetap sama. Kalau klasifikasi ini digolongkan, dibedakan jadi beberapa jenis. Misalkan, kamu ingin pengertian tentang pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini di dalam klasifikasi ditulis lagi ada beberapa jenis jenis-jenis pohon kelapa. Lalu bersifat informatif ya, memberikan informasi. Nah, jadi isi-isinya itu memberikan informasi entah itu tentang jenis-jenisnya, macam-macamnya, sifatnya. Nah, tapi tetap fakta ya. Nah, lalu berisi penggolongan suatu hal berdasarkan acuan, ciri-ciri atau karakteristik objek. Selanjutnya ada imbuhan asing. Nah, ini banyak ditemukan juga. Nah, kata menggunakan akhiran asing seperti wati, ilah, isme, dan isasi. Contohnya ilmuwan. Nah, ini dari kata wan, ilmiah. Nah, sterilisasi dari steril. Nah, lalu alami kan dari alam, ekonomis, ekonomi. Selanjutnya kata baku dan tidak baku. Nah, kalian sudah tahu ya, Naya, kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia baik dan benar. Nah, di sini tidak baku ambilin. Nah, bakunya tuh harus ambilkan, film. Selanjutnya ada kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Contohnya, pantai memiliki berbagai macam-macam manfaat baik secara ekologi dan ekonomi. Ini kalimat tidak efektif, sedangkan efektifnya adalah pantai memiliki berbagai manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Jadi di yang contoh 1 ini kan macam-macam manfaat karena sudah ada berbagai manfaat. Nah, jadi kalau sudah ada berbagai tidak usah ada macam-macam lagi. Nah, tadi kan sudah Ibu berikan contoh perbedaan antara contoh teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Nah, ini perbedaannya ya. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bertujuan melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan permasalahan. Jadi, harus benar nyata adanya sesuai fakta. Nah, sedangkan deskripsi itu memberikan gambaran kepada para pembaca atau pendengar. Nah, digambarkan dalam teks. Nah, ini kan bisa ditambah-tambahkan.
Selanjutnya, teks laporan hasil observasi ditulis secara objektif dan netral. Ini maksudnya apa? Harus benar-benar apa adanya. Tidak boleh, katanya si A, nulisnya ini aja nih. Nah, itu tidak boleh ya. Harus benar-benar apa adanya. Kamu melihatnya, misalkan hewan itu ciri-cirinya seperti itu, ya udah, berarti benar apa adanya seperti itu. Tidak boleh di mengada-ngada. Nah, sementara kalau deskripsi ini bisa objektif dan subjektif. Nah, ini bisa fakta dan juga bisa ditambah-tambahkan. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi terdiri dari struktur, deskripsi umum atau definisi umum, definisi bagian, penutup. Nah, juga bisa ditambahkan definisi manfaat dan simpulan di sebelum simpulan. Sementara itu, teks deskripsi terdiri dari struktur identifikasi, selanjutnya yaitu klasifikasi dan deskripsi bagian. Anak-anakku sekalian, bisa kalian lihat, ini ada contoh laporan hasil observasi tentang kelinci. Ya, coba baca. Dan ini ada contoh teks deskripsi tentang kelinci. Tahu ya perbedaannya? Nah, ini merupakan contoh teks deskripsi gunung. Sedangkan ini contoh teks laporan hasil observasi gunung. Nah, dijelaskan Gunung Bromo. Sedangkan ini contoh teks deskripsi tentang tempat wisata Candi Borobudur. Ini contoh teks laporan hasil observasi tentang tempat wisata juga, nah Candi Borobudur. Nah, kalian bisa melihat perbedaannya ya. Baik anak-anak, kita akan mencoba untuk menelaah pohon kelapa. Teks laporan hasil observasi pohon kelapa. Pertama, kita cari definisi umumnya. Definisi umumnya sudah jelas ya, pohon kelapa disebut juga penyiur merupakan. Selanjutnya, kelapa adalah sebutan dari nama buah. Kelapa adalah. Selanjutnya, tumbuhan ini perkirakan berasal dari pesisir samudera. Ini merupakan latar belakang. Ini juga masuk ke definisi umum. Selanjutnya, bagian-bagian tumbuhan ini masuknya ke deskripsi bagian. Selanjutnya ada deskripsi bagian. Nah, ini bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang pelepah. Ini disebutkan nih macam-macamnya. Nah, pohon kelapa ini juga ditulis tentang manfaatnya. Nah, di sini simpulannya, para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa menjaga gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkusan ketupat, dan masih banyak lagi. Di sini juga yang sudah Ibu lihat semuanya menggunakan kata baku. Nah, di sini juga terdapat ada kata definisi. Nah, di sini juga merupakan menggunakan kalimat efektif. Nah, tidak ada kesalahan. Karena ini manfaatnya tentang kesehatan, di sini juga ada sebuah tertulis istilah yaitu tentang TBC dan nama-nama penyakit lainnya.